berani mengganggunya, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mohon maaf saya terpaksa harus off cam, tapi saya tetap yakin kita semua on fire ya. Kita semua dalam urapan yang baru. Sore ini kita akan belajar kembali dengan kembali bahwa kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru di dalam kasih anugerah Tuhan. Saya ingin ajak nyanyikan lagu-lagu lama dalam sukacita ya Bapak Ibu ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang lelah katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan yuk, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, hanya Kau milikku ya Tuhan, hanya Kau milik di surga. Katakan, tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yang lemah katakan Allah sumber
buatku, Allah sumber buatku dan bagian selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagian selamanya. Selamanya, 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 Allah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku. Denganmu mengasihimu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Amin, saudara. Dialah Bapa kita yang penuh kasih setia atas kita. Katakan bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi, selalu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat karena indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Hatiku haus dan lapar. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi yang haus dan lapar katakan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami masuk dalam hadirat yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Katakan saudaraku, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus, dan ajar jalan. Yes, Lord. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiap-Mu ajarlah kami Yesus kami bersyukur padamu. Hadiratnya memenuhi setiap kita hari ini, datang dengan rasa lapar dan haus akan Dia. Datang dengan penuh kerinduan bahwa aku ingin tinggikan Engkau, Tuhan. Aku sadar siapa aku dan siapa Engkau di dalam aku. Ini saatnya dalam hadirat-Mu aku mau tinggikan Engkau di atas segala-galanya, Tuhan. Mari Tuhan melawat aku. Tinggi aku dengan Roh-Mu sore ini, Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi katakan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari muliakan Dia, sembah Dia. Dialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiap-Mu Tuhan, ajaiblah karya-Mu. Katakan saudara, Yesus kami bersyukur padamu. Recording in progress. Katakan, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi dengan segenap hati, segenap kekuatan, katakan, kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Amin, 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 amin.
Saya serahkan ke Bu Mika. Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu pada sore hari ini. Dan mulialah nama-Mu Tuhan, ditinggikan lewat puji-pujian yang telah kami angkat di hadapan hadirat-Mu. Apa yang kami lakukan pada sore hari ini, kami yang telah memilih dan tergerak memenuhi panggilan untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang berkarya di hati kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, apa yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu melalui pujian, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan, dan mengalir kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia di dalam perjalanan kami. Ketika kami melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, agar semakin hari apa yang Engkau inginkan, bahwa kami harus serupa dan segambar Engkau dalam hal karakter kami. Biarlah itu semakin hari kami temukan, dan Engkau temukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena sesungguhnya setiap yang telah memilih percaya dan telah dilahirkan di dalam kehidupan yang baru, maka segala kepenuhan Kristus telah menjadi bagiannya. Pada sore hari ini hamba-Mu diberi kesempatan untuk berbicara tentang karya Kristus dalam kehidupan kami. Maka biarlah Roh Kudus mengurapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai untuk menyampaikan apa yang Tuhan kami mau lakukan dalam kehidupan kami dalam kebenaran firman. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu yang menjadi makanan yang sehat di dalam tubuh kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, baik. Baik. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita belajar bersama-sama. Saya memberikan satu judul, dilahirkan kembali. Seharusnya lengkap judul itu, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, baik, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang saya cantumkan di dalam flyer itu. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 berkata, "Karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal." Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyimak, membaca ya secara keseluruhan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, bahkan juga Rasul Yohanes, bahkan juga Rasul Petrus, ya, ada banyak bagian-bagian yang memiliki kesamaan, ya. Ketiga rasul ini sangat menekankan tentang kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali yang mereka kupas, yang mereka sampaikan di dalam bagian firman Tuhan, bahwa orang yang percaya dan bertobat harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ya. Rasul Paulus pun menyatakan bahwa orang yang telah dilahirkan oleh Roh Kudus, dia akan menggunakan tabiat yang baru, yaitu tabiat Roh Kudus. Ya. Tabiat yang lama itu lenyap atau ditinggalkan, tetapi tabiat yang baru itulah yang akan dikenakan. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saya minta kesediaan Pak Joni boleh membacakan bagian ini kepada kita. Baik, Bu. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Ya, Tuhan. terima kasih. Jadi siapa yang sudah ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, ya, yang lama itu apa saja yang dimaksudkan? Jadi rupanya hal-hal tabiat yang lama itu, kehidupan sebelum bertobat itu, dijabarkan di dalam Galatia pasal yang kelima. Ya, boleh dibacakan kepada kita ayat 19. Pak Joni mic-nya belum Oh, dibuka. sorry, mic-nya. Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya, Bu? Mulai dari ayat yang ke-19. Oh ya, oke. Bentar. Galatia. Galatia 5 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, Ya, hawa ya, nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, dan ya, roh pemecah. Demikian ya. firman Tuhan. Boleh dibacakan bagian selanjutnya? Ada satu bagian Baik. penting yang saya ingin sampaikan di sana. Oh, ya, baik. Yang ayat Hal-hal, ke-21, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang ya, telah kubuat dahulu, bahwa barang ya. siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Yes, kerajaan sampai di Allah. sini. Terima kasih. Jadi, ada satu bagian yang ditekankan oleh Rasul Paulus, dan nampaknya bagian ini tidak terlalu menjadi perhatian penting ya bagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Bahwa di situ dituliskan, ya, apabila masih melakukan, ya, masih hidup di dalam percabulan, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Saya ingin uh, saya ingin menyampaikan kesaksian di bagian ini, saudara. Ada seorang yang sudah tua dan bertemu dengan saya di tempat ini, ya, namanya Pak Silas. Dan orang tua ini ternyata bukanlah orang yang biasa-biasa, ya. Ternyata dia adalah seorang kepala adat, ya. Orang yang sangat dihormati di kampungnya dan bahkan juga dikenal oleh daerah kampung-kampung yang lain. Nah, minggu lalu Tuhan izinkan firman yang saya sampaikan ini, bahwa apa yang disampaikan di dalam Galatia pasal yang kelima mengenai hal-hal ya tabiat-tabiat yang lama, ya kalau ini masih dijumpai dalam kehidupan kita, perhatikan baik-baik bahwa satu kebenaran yang ditekankan oleh Rasul Paulus, kalau itu masih dikerjakan maka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dan ketika dia membaca satu persatu dan saya tanya, apakah masih ada yang belum benar-benar masih dihidupi di dalam diri Bapak? Dan dia bercerita, lalu Roh Kudus bekerja, ada banyak hal yang disampaikan, ya. Ada banyak hal yang disampaikan dan saya katakan, akui itu di hadapan Tuhan dan saya tuntun untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saya katakan bahwa hari ini juga engkau sudah
menjadi ahli waris kerajaan surga. Engkau sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang sudah dibaharui di dalam roh dan kebenaran, dan engkau sudah lahir di dalam Kristus. Maka hal apa yang engkau harus kerjakan? Dan saya sampaikan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Boleh Pak Joni sampaikan kepada kita bagian apa yang harus dikerjakan orang-orang yang telah dibaharui, yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Ya, sebentar. Ya. Galatia. Selanjutnya Sama, ya? tadi, ayat yang selanjutnya. Oke. Iya. Galatia. Galatia 5 ayat 19 ya. Mulai dari 19. Iya. Demikian firman Tuhan. Ayat 22 sekarang. Iya, ayat 22. Oh, 22 ayat 22 ya. Oke, sampai sorry. 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Yes. kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Sudah, Tuhan. terima kasih. Ya. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah Bapak tersebut menerima kebenaran itu dan menyadari saudara, dan setelah dituntun untuk menerima Yesus, saya bacakan bagian ini dan dia bersaksi, dia katakan bahwa ada sesuatu yang saya rasakan terjadi dalam diri saya, ya, bahwa saya dituntun untuk benar-benar mau hidup melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya harus hidup di dalam kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, ya, segala kepenuhan Dia diberikan dalam diri kita untuk bekerja, untuk mencari jiwa, untuk memberikan kepada mereka yang belum mengenal firman itu. Dan ketika firman itu kita kerjakan, kita sebagai alat, Roh Kudus yang menerangi hati orang-orang yang menerima firman. Dan saat itu, puji Tuhan, saudaraku, dia mengambil keputusan dan siap untuk hidup, menghidupi semua apa yang dikatakan firman Tuhan yang telah didengar. Puji Tuhan, saudara. Dan pada sore hari ini, saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya, dalam 1 Yohanes pasal 5, pasal 1 ayat yang kelima mengajarkan tentang kehidupan orang-orang yang telah dibaharui, yang telah lahir di dalam Roh Kudus. Ya, sebelum saya masuk dalam bagian ini, saya ingin menyampaikan bahwa nampaknya banyak orang pergi bergereja tetapi belum mengerti tentang apa itu kelahiran kembali yang sesungguhnya. Padahal sudah berkali-kali dijelaskan beberapa contoh-contoh, ya, percakapan antara Yesus dan Nikodemus, ya, kemudian beberapa contoh-contoh yang disaksikan secara langsung oleh Rasul Paulus mengenai bagaimana dia mengalami perubahan yang luar biasa di dalam dirinya ketika Roh Kudus datang bekerja dan menghidupi semua kebenaran firman Tuhan dalam dirinya. Ya. Tetapi saudaraku, saya bertemu rupanya beberapa orang-orang yang begitu rajin ke gereja, tidak mau meninggalkan jam ibadah, belum mengerti bagian-bagian ini. Nah, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang pertama dan ayat yang kelima, beberapa bagian di sana dituliskan. Coba dibacakan Pak Joni kepada kita. Sorry, Kemudian Yohanes. ayat yang, ya, lanjut ayat Yohanes 29. 1, Yohanes 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya,
Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Amin. Jadi yang kita harus tangkap bahwa siapa yang memberikan kehidupan kepada kita, yaitu anak domba yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Siapa yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk percaya, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, kalau orang sudah mengalami kelahiran dilahirkan di dalam Roh, dia memiliki 7 hal saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya. Jadi kehidupannya tidak akan pernah lengkap kalau tidak memilih untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, tidak berbuat dosa lagi, ya. Karena jelas di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9. Boleh dibacakan kepada kita, Pak Joni? 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Shalom. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Saya bacakan, Bu. Oh, baik. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, ini firman Tuhan. Bukan perkataan saya, tetapi dikatakan bahwa setiap orang yang telah lahir dari Allah, dari benih Allah, ya, di dalam dirinya, saudara, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Wow. Saya merenungkan bagian ini dan saya introspeksi diri saya. Dan saya mengulang membaca pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kenapa tolak ukur saya kepada Rasul Paulus, saudara? Karena Rasul Paulus dan murid-murid yang lainnya seperti Rasul Yohanes, Rasul Petrus, ya, saya katakan bahwa kita semua sama-sama manusia, ya. Ketika dia sudah mengambil keputusan berjumpa dengan Yesus dan dibaharui oleh Roh Kudus, di dalam 1 Korintus mencatatkan bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi tidak pernah saya temukan bagian yang menuliskan bahwa Rasul Paulus membalas, Rasul Paulus mengeluh, Rasul Paulus jatuh dalam dosa, Rasul Paulus berbohong dan sebagainya. Tidak pernah saya temukan. Tetapi di bagian-bagian yang dikerjakan oleh Rasul Paulus adalah hal-hal yang luar biasa. Bahkan dia dihadang, dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan luar biasa. Kemanapun dia memberitakan Injil, dia menghadapi apa yang secara fisik sekalipun dia hadapi, saudara. Bahkan kita dengar, ya, bahkan di dalam penjara dia sering dipenjarakan dan sebagainya. Tetapi tidak pernah saya menemukan di sana ada keluhan, di sana ada amarah, di sana ada benci, di sana ada mencaci, di sana ada pembenaran, di sana ada merencanakan sesuatu yang bagaimana caranya dia keluar dari masalah yang dihadapi. Tidak. Karena yang namanya, ini yang menjadi tolak ukur saya, bahwa ini orang-orang yang benar-benar memilih untuk tidak berbuat dosa lagi. Wow, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, saya introspeksi diri.
bahwa betapa banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Bahwa kalau saya benar-benar sudah percaya kepada Yesus, maka saya tidak ingin berbuat dosa dan tidak hidup lagi di dalam dosa, tidak lagi melakukan dosa. Wow, ini hal yang luar biasa. Dan ini nampaknya pilihan yang saudaraku, kalau kita memilih bagian ini menghidupi dalam kehidupan kita, ya, segala kepenuhan Allah diberikan pada kita, bekerja di dalam hati kita, maka kita akan, yang seterusnya, bahwa kita akan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Dan selanjutnya, kita akan mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis, segala kuasa-kuasa dosa yang berusaha ya menguasai dan mengambil tempatnya. Dengan iman kita kalahkan. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Boleh dibacakan Pak Joni kepada kita semua? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan Yes. inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikian firman Yes. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dunia tadi ya berbicara tentang apa yang berseteru, ya bertentangan dengan Allah. Sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Segala kedagingan, segala semua yang dicatatkan tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20 ayat 20 tadi itu bertentangan di dalam diri kita ya. Tetapi firman Tuhan tegas, kita harus meninggalkan semua itu karena itu bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan firman Allah. Dan kita harus ya, kalau kita sudah percaya kita benar-benar orang yang memilih untuk hidup di dalam Kristus, maka semua yang bertentangan itu kita harus berani tinggalkan. Ya, dengan sepenuh benar-benar kita harus tinggalkan dan berani berkata tidak. Ya, ketika saya melayani seorang ibu-ibu saudara, dia bercerita seperti ini kepada saya. Waktu itu terjadinya minggu yang lalu juga di hari Jumat dan saya sedang berpuasa. Sebenarnya saya sedang berpuasa untuk orang yang memang itu menjadi beban bagi saya, doa saya. Dan teman-teman di jam istirahat memilih pulang dan saya ambil gitar lalu memuji menyembah Tuhan. Suasana sudah mulai hening, orang sudah pulang, saya tinggal seorang diri di kantor. Ternyata ibu ini datang lalu dia menyampaikan keberadaan dirinya dan saya doakan dan saya tuntun dan terima Yesus. Saya katakan ya beberapa hal disampaikan, saya tidak sampaikan semuanya tapi intinya saja saudara. Dia bilang kepada saya, Ibu Mikal, saya kalau boleh bisa pergi ke salah satu tempat yang namanya Kampung Panasuan. Ya, kenapa Ibu? Saya adalah orang Panasuan. Ya, orang-orang di sana kalau sakit pasti larinya ke dukun. Lalu, tapi kalau hari Minggu pergi ke gereja. Dan ketika itu disampaikan kepada saya, dia juga mengadakan satu pengakuan bahwa saya juga melakukan hal yang sama, Ibu. Saya sakit, ya karena saya tidak mengalami kesembuhan, ya saya sudah tidak ada jalan, dan juga itu dari kampung sana itu sangat jauh sekali, ya sangat jauh sehingga saya memilih untuk berobat ke dukun. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berjalan. Padahal dan saya sampaikan firman Tuhan dan dia mengerti saat itu dan memilih untuk tinggalkan semuanya. Dan saya bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau engkau sudah mengaku percaya kepada Yesus, dia pasti memberikan jalan keluar bagi apa yang kamu alami. Ya, jangan mengulang untuk pergi ke dukun. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Dan
Segala kepenuhan yang ada dalam Tuhan itu, kalau engkau sudah mengaku percaya kepada Dia, Dia berikan kepada kamu dan miliki iman. Miliki iman untuk apa? Mengalahkan semuanya, mengalahkan sakitmu, mengalahkan kelemahanmu, ya, mengalahkan apa yang kau rasakan itu, ya, semuanya harus dengan apa? Dengan iman. Iman percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Oh iya ya Bu, ya puji Tuhan. Dan beberapa orang dari mereka ini, ya saya tidak sebutkan satu persatu, kami membuat dan saya bilang begini, supaya kalian bertumbuh imannya, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka setiap hari kita akan membaca Alkitab 1 jam setiap hari. Dan puji Tuhan sudah berjalan, hari ini hari yang kelima, ya hari ini setelah saya bawa firman Tuhan, saya akan melanjutkan lagi pelayanan ini, ya, melanjutkan lagi pelayanan ini, membimbing mereka untuk menikmati firman Tuhan. Karena begini, kalau orang tidak dibimbing mengerti isi firman Tuhan, seperti itulah hasilnya. Ya, tidak bisa membedakan kehidupan Kristen yang percaya kepada Kristus, yang mengaku percaya kepada Kristus dan sudah lahir, ya, sudah lahir kembali oleh Roh Kudus. Ya, saya juga jelaskan kepada dia, begini Ibu, kelahiran kita ke dunia ini, kalau kita orang Kristen, yang pertama lahir secara biologis, yang kedua lahir di dalam roh. Nah, apakah Ibu sudah mengalami ini? Nah, tidak tahu saya. Oke, saya bimbing. Dan saya sudah lakukan bagian saya, puji Tuhan. Dan dia mengerti. Dan setelah itu, beberapa orang ini saya kelompokkan untuk rutin baca firman Tuhan. Karena dari firman itulah orang bisa mengerti. Karena bukan dari khotbah, ya bukan dari khotbah orang bisa mengerti banyak, tetapi dari bimbingan membaca firman Tuhan dengan rutin, Roh Kudus bekerja berkarya untuk membawa orang itu kepada jalan yang benar. Ya, pekerjaan ya kalau kita lihat nampaknya mudah, tetapi ada harga di sana dibayar, saudara. Ya, saya kadang pulang jam 12 malam ini di hutan, apa namanya, di perkampungan, di pedesaan, gelap gulita. Tapi saya bersyukur, saudara, karena tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan juga tempat ini seringkali saya ngobrol dengan masyarakat, dia katakan bahwa di sini banyak sekali ilmu-ilmu doti-doti, Bu. Ibu tidak takut? Oh, saya tidak jawab bahwa saya tidak takut, tetapi saya cukup tersenyum saja karena bagaimana caranya kita bisa diterima oleh lingkungan. Nanti kalau kita sudah dekat, baru kita menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, agar kita membangun dulu komunikasi. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya tersenyum dan ketika disampaikan hal seperti itu. Saudaraku, kita lanjut dan berikutnya yang keenam adalah orang yang sudah dilahirkan kembali memiliki keyakinan percaya bahwa dia dilindungi oleh Allah. Ya, sepenuhnya dia dilindungi oleh Allah. Ya, seperti yang saya yakini, saya kemanapun, dimanapun, ya, saya yakin betul saya ada di dalam perlindungan Tuhan 100%. Sehingga saya tidak memiliki ketakutan apapun. Karena Yesus memiliki kuasa di atas segala kuasa. Ya, jadi sering teman-teman saya pulang liburan, dan saya tidak berkesempatan pulang ke kampung saya di mana saya lahir karena sangat jauh. Ya, saya tinggal di di rumah tersebut, teman-teman saya pulang dan mereka katakan kepada saya, orang-orang di sini pun juga begitu. Tidak takut, Ibu? Saya tidak takut. Ada berlaksa-laksa malaikat, beribu-ribu berlaksa-laksa. Malaikat Tuhan menjaga saya. Ya, saya saksikan bagian itu. Kenapa? Karena memang ada perbedaan kalau orang belum percaya dengan sungguh-sungguh, belum percaya perlindungan Tuhan sungguh-sungguh. Gelap pun jadi dipikir ada hantu. Hanya gelap, ya. Tetapi ya, apalagi kalau sudah dicerita tempat itu keramat. Wow. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan memiliki iman, karena firman Tuhan katakan tadi hanya iman, ya. Iman itu mengalahkan segalanya.
Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah melindungi dimanapun. Kemudian yang terakhir, bahwa harus memiliki keyakinan kuasa jahat tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Ya, seperti yang saya tekankan kepada beberapa yang saya sampaikan, yang mendengar Injil, dengar baik-baik, orang yang sudah di dalam Kristus, dibasuh dengan darah Kristus, percaya kepada Kristus, seluruh hidupnya itu terjaga. Ya, Mazmur 91 menjelaskan di sana, ya walaupun melayang tiap malam segala macam itu, doti-doti terbang ke sana kemari, ilmu dalam hal apapun tidak akan pernah, ya itu janji Tuhan, dan saya sangat percaya sampai hari ini. Dan ibu itu tumbuh imannya, dengar, wow, jadi dia bilang iya. Jadi ini adalah firman, dan percayalah kepada Tuhan bahwa perlindungan yang sempurna itu dari Tuhan. Ya, orang yang mengaku percaya kepada Yesus ya harus demikian. Jangan hanya di mulut tapi harus dipraktekkan sehari-hari. Kemudian, saudaraku yang terkasih, ada beberapa bagian lagi saya sampaikan. Ya, kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, hidup di dalam, memilih hidup di dalam kebenaran, ya, karena kita memberi diri kita untuk mengaku percaya kepada Kristus, maka kita setiap hari harusnya, ya, dipenuhi dengan sifat belas kasihan, dipenuhi dengan sifat kemurahan, dipenuhi dengan sifat kerendahan hati, dipenuhi dengan kelemah lembutan, dipenuhi dengan kesabaran, kemudian dipenuhi dengan sifat saling mengasihi. Ya. Ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, engkau yang berdiri sebagai gembala, ya, yang berdiri sebagai gembala memberikan makanan yang sehat, mengasihi seluruh jemaatnya, dan harus membawa jemaat untuk mengenal firman. Ya, pekerjaannya untuk benar-benar jemaat itu mengenal firman. Kemudian kita yang sebagai penginjil, yang diberi kesempatan berkhotbah mungkin dari mimbar ke mimbar, ya, atau memberi diri untuk terjun langsung ke lapangan. Yang kita ajarkan apa? Yang orang lihat pada diri kita apa? Ya semua. Ya, kebenaran itu kita kerjakan, dan itu yang nampak, dan itu yang orang lihat, dan itu yang orang nikmati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, atau di mana saja, kita di dalam dunia pekerjaan, ya, atau di rumah tangga, di dalam usaha, di dalam bisnis, dan di mana saja Tuhan percayakan. Ya, Kristus yang harus nampak dalam diri kita. Karena kita orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita telah memilih, saudaraku, kita memilih bertobat, memilih percaya, memilih untuk mau hidup dalam segala kepenuhannya, ya. Dan kita mengawasi diri kita agar kita tidak berbuat dosa. Di dalam Ibrani mengatakan tidak ada pengampunan bagi dosa yang sama. Dan ini saya garis bawahi, saudara, dalam perjalanan saya. Ya, kalau satu bagian ini sudah selesai, ya jangan diulang lagi. Kalau ada kelemahan ditemukan, datang kepada Tuhan. Dan saya tekankan bahwa jangan diulangi lagi. Itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang harus memilih hidup di dalam segala kepenuhan Kristus. Ya, karena Dia yang telah memberikan, menebus kita dengan darah yang mahal, Dia yang memahkotai kita dengan kebenaran, dan Dia yang memilih kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan saya tekankan bahwa jangan pernah bermain-main tentang dosa, karena Allah tidak pernah mau bermain-main. Allah konsekuen. Ya. Di dalam Galatia di sana dijelaskan, benar-benar di sana ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa apabila masih menghidupi tabiat lama, ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman.
yang hamba telah sampaikan. Agar kami benar-benar menyadari, kami sudah memilih, mengaku, bertobat, percaya kepada Yesus, dibasuh dengan darah Kristus, lahir di dalam Roh. Kami harus menghidupi firman itu bekerja dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, menyadarkan kami bahwa kami harus memilih untuk tinggal tetap di dalam kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus, sertai kami semua. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Mika Kutana yang sudah menjadi seorang berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati ya firman Tuhan hari ini ya. Memang luar biasa ya. Memang di dalam firman Tuhan, Tuhan mau kita tetap ada di dalam Dia. Ya, karena dikatakan di Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah itu pasti datangnya dari surga ya. Yang mana kita ini adalah buatan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Tidak ada alasan untuk kita bisa sebentar di luar Tuhan, sebentar di dalam Tuhan. Itu tidak boleh seperti itu ya. Saya lagi baru sakit cabut gigi ya, jadi suara saya ada ini karena diganjel sama kapas. Dan kita harus ingat, kita ini bukan hamba dosa lagi ya, tapi kita hamba Allah, orang pilihan Tuhan ya. Dan dikatakan di Matius 22 ayat 14, kita bukan hanya terpanggil, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu adalah kita harus menjauhkan segala dosa. Karena di Matius 3 ayat 2, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk masih bermain-main di dalam dosa. Memang di dalam setiap manusia ya, nggak ada yang kebal dosa ya. Semua masih bisa jatuh. Tetapi kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, seperti yang tadi dikatakan namanya Bumi Kutana ya, dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu nggak mudah loh untuk dapat kita melakukan. Tapi kalau roh Allah ada di dalam kita, kita mampu melakukan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itu selalu akan menyertai kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita. Dan dia adalah sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan dia adalah pembela kita. Ya. Dia akan melindungi, dia akan menjagai hambanya. Ya. Kemanapun dia melangkah. Malaikat surga pasti akan terus diutus ya untuk menjagai bumi Kalkuta. Saya sangat percaya, yakin Mika dapat menyelesaikannya bersama Yesus, tidak ada yang Tuhan. Amin. Ya, kita belajar setia, belajar taat, bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kita adalah orang utusan Tuhan. Terima kasih untuk Bumi Kalkutana. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bumi Kalkutana menjadi hamba yang setia, yang taat, ya, yang terus melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya selalu teringat perkataan Pendeta Elmanik ya. Apa sih tujuan hidup kita? Cuma satu kok, menyenangkan hati Tuhan. Ya, tentunya Tuhan Yesus kita harus menyenangkan hati. Melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita, ya kita persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bumi Kalkutana. Tuhan pakai terus ya pelayanan Bumi Kalkutana. Silakan doa syafaat. Bu Lydia Jumali boleh doa syafaat. Sebelumnya masuk satu pujian Pak Dodi Menat masih ada. Silakan satu pujian. Baik, sebentar, Pak.
hatiku telah siap Tuhan lakukan firman-Mu. Ya, silakan Bu Lydia Jumari doa syafaat. Pak Doni, boleh doa syafaat Pak Doni? Ya, kemana Ibu Lydia ini? Tidur itu. Ketiduran. Oke ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada sore menjelang malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Mika Kutana, mengenai lahir baru atau dilahirkan kembali. Tuhan, kami menyadari bahwa saat ini kami sudah lahir baru, yaitu lahir berdasarkan firman-Mu. Biarlah kami selalu seturut dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam keseharian kami. Tuhan, berkati Ibu Mika Kuntana yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memakai Ibu Mika Kuntana lebih heran lagi, agar supaya pewahyuan baru selalu ada dan melekat di dalam kehidupannya. Tuhan berkati, berikan dia kesehatan yang prima, berikan kekuatan di tengah-tengah pelayanannya yang kami tahu bukan hal yang biasa-biasa saja, karena di sekelilingnya banyak saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Kau memberikan kekuatan bagi Ibu Mika Agus supaya melalui apa yang dilakukannya atau yang disampaikannya boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka boleh percaya dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Berkati keluarganya, berkati suaminya, anak-anaknya yang ada yang ditinggalkan. Semoga Engkau juga melindungi anak-anaknya, suaminya dari segala cobaan, agar supaya mereka selalu dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga, kami ingin juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Komingguan, yang sedang dalam perawatan untuk melakukan operasi bypass. Tuhan, Kau mengetahui keberadaan daripada Gembala kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dan ketaatan di dalam menghadapi penyakitnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan Pak Mingguan yang sudah Kau berikan sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau masih memberikan tugas-tugas baru yang akan dilakukan setelah beliau sembuh dari sakitnya. Dan kami percaya darah-Mu yang suci, bilur-bilur-Mu akan menjamah Pak Mingguan dari sakitnya, sehingga ia boleh disembuhkan
dan boleh melayani kembali untuk melayani Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Hendra Winata yang juga masih mengalami keluhan pada kaki atau tangannya yang suka kram. Tuhan, kami percaya Engkau pun akan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada Pak Hendra Winata untuk menghadapi sakitnya ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjamah Pak Hendra dengan bilur-bilur-Mu dan juga darah-Mu yang suci. Sehingga pada saatnya nanti Pak Hendra akan kembali dipulihkan seperti sedia kala dan boleh melayani Engkau terus di dalam kehidupannya. Berkati semua anak, cucu, mantu dari Pak Gembala maupun Pak Hendra, agar supaya mereka selalu dalam perlindungan dan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Dodi Minat yang sudah menyampaikan puji-pujian pada kami hari ini. Berkati Pak Dodi Minat dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, baik istri maupun semua anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Pakai Pak Dodi lebih heran lagi di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami semua yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tapi Engkau mengetahui kami semua yang hadir di dalam Zoom meeting Family Ministry ini. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu maupun melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu melindungi dan menjaga kami semua di dalam kehidupan kami. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami, terutama untuk kepala negara kami, Presiden Joko Widodo, dan wakilnya Mahfud Amin, Tuhan. Kiranya Kau memberikan mereka roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan, yang selalu memperhatikan rakyatnya daripada kepentingan pribadi atau keluarganya sendiri. Karena mereka sudah terpilih oleh kami semua sebagai rakyat bangsa Indonesia ini untuk memimpin kami semua di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Kami berdoa juga untuk kabinet para menteri. Kau juga memberikan roh yang takut akan Tuhan, agar supaya mereka boleh bekerja sesuai dengan bagian dan tugasnya masing-masing di dalam menjalani pemerintahan ini. Kami berdoa juga untuk semua para dokter, para perawat, suster yang bekerja di rumah-rumah sakit. Kiranya Kau memberikan mereka juga roh kesabaran dalam merawat pasien-pasiennya, sehingga mereka juga bisa membawa kesembuhan bagi pasien-pasiennya, baik melalui obat-obat yang dipakai maupun peralatan-peralatan yang digunakan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Engkau mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Biarlah roh damai sejahtera akan selalu menaungi bangsa negara kami yang telah merdeka pada 78 tahun yang lalu, Tuhan, sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kemerdekaan itu boleh kami isi dengan hal-hal yang baik untuk membangun bangsa negara kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya dalam pemilihan presiden yang akan datang tahun 2024 juga semuanya bisa berjalan baik dan lancar tanpa ada keributan atau kerusuhan. Karena kami percaya pemimpin yang akan kami pilih adalah pemimpin yang Kau pilihkan untuk kami, agar supaya bangsa kami ini
boleh terus membangun menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain yang sudah maju sebelumnya kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam tangan-Mu, dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu untuk Opung Brahmana sendiri, yang saat ini masih ada di Rumah Sakit PMI Bogor. Tuhan Yesus yang Maha Tahu, Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh, Allah penolong, juga Allah yang memberkati Opung Brahmana sendiri. Kami berdoa oleh biru-biru Tuhan Yesus, Opung Brahmana telah sembuh. Dan kami sangat percaya Tuhan, Opung Brahmana sendiri sudah disembuhkan Tuhan Yesus secara sempurna dan ajaib. Amin. Kami percaya kami akan dengar kabar Opung Brahmana sendiri sudah pulang ke rumah keluarganya bersama istri, anak, mantu, cucunya berkumpul kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Malam ini juga Bapak Ibu yang sakit, pasti Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awannya bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Besok kita akan dilayani oleh pendeta Dr. Kasan Susilo dari Malang. Jangan kita lewatkan ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Ibu Misal Kutana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mungkin Pak Johannes Sumarmo bisa memandu bincang-bincang atau Recording Ibu stop. Biona. bisa. Ibu Biona. Karena Ibu Biona masih Mungkin udah kurang sehat. sehat.